Episode 4, Murid yang Misum. Steven hanya bisa memandang wajah guru cantiknya itu. Dia tidak menyangka bahwa Alia telah melihatnya di bar tadi malam. Jawab Steve. Tanya Alia lagi. Kenapa kamu menuduhku seperti itu, Alia? Bicara yang sopan. Aku gurumu. Jadi kamu harus menghormatiku. Mengerti? Bentak Alia tidak terima karena Steven memanggilnya tidak sopan. Ayolah Al, ini sudah di luar jam sekolah. Saya lebih tua dari kamu. Alia tampak meradang menghadapi muridnya yang satu ini. Sungguh tidak sopan. Steven memajukan dirinya ke arah Alia. Lalu dia menggenggam tangan gurunya itu. Alia langsung menepisnya. Sungguh kali ini dia harus benar-benar sabar dan bisa mengendalikan emosinya. Tapi kamu masih kelihatan seumuranku, jawab Steven enteng. Baiklah. Terserah kamu saja. Alia pasrah dengan masalah panggilan. Dia tidak mau berdebat dengan Steven lagi, karena menurutnya itu hanya buang waktu dan akan menambah kadar darah tingginya naik. Alia, kamu cantik lagi, Steven menggoda gurunya itu. Steve, kamu harus menjelaskan padaku. Kini suara Alia merendah. Dia merasa muridnya itu butuh teman dan akan bisa menceritakan tentang transaksi itu perlahan tanpa paksaan. Aku akan memberitahu padamu tentang yang kamu lihat tadi malam, ucap Steven menatap Alia. Baiklah, aku tidak akan memberitahu pada siapapun, jawab Alia. Tapi tidak di sini. Lalu di mana? Tanya Alia. Bagaimana kalau di rumahmu nanti malam? Alia sedikit berpikir. Baiklah. Aku akan mengirimkan alamat rumahku padamu. Alia pasrah saja. Tahu mungkin itu memang tempat yang terbaik karena mungkin Steven tidak ingin ada yang tahu. Sedang sekolah ini banyak ditaruh CCTV di mana-mana. Aku juga akan membawakan barang yang tadi malam aku beli ke rumahmu, imbus Steven lagi. Iyain aja deh. Meskipun aku takut akan barang haram itu. Tapi dengan begini semoga Steven mau lebih terbuka dengan kehidupannya. Batin Alia. Oke. Sekarang kita mulai pelajaran tambahan untuk kamu. Silahkan dibuka buku paketnya. Steven hanya mengangguk dan tersenyum. Entah kenapa dia merasa senang karena bisa dekat dengan Alia. Dia pun mendengarkan penjelasan Alia dengan sangat khusyuk. Setelah pulang sekolah, Steven langsung memarkirkan mobilnya. Dia melihat ada sebuah mobil mewah yang dia tahu itu milik papanya. Tidak biasanya papanya pulang ketika masih sore. Steven masuk dan disambut oleh seorang pria yang sudah berumur yang masih kelihatan gagah dan tampan. Ya, dia adalah Richard Austin, ayah dari Stephen Austin. Kamu sudah pulang, Steve? Tanya Richard. Sejak kapan papa peduli padaku? Jawab Stephen acuh. Ayolah, kid. Kamu tahu sendiri kan kesibukan papamu ini, ucap Richard berjalan mendekati putranya yang masih remaja itu. Apa papa menginginkan aku untuk segera mengelola perusahaan? Tanya Steven. Kamu masih muda nak. Sebaiknya kurangi kebiasaan kamu yang buruk itu. Karena kamu adalah masa depan Ragroup, jawab Richard. Halo sayang, kamu sudah pulang. Kali ini Mama Steven turun dari tangga. Papa juga sudah pulang. Sambutnya mencium kedua pipi suaminya. Rebecca adalah nama dari Mama Steven. Dia juga seorang wanita sosialita dan punya banyak usaha di perhotelan dan restoran berbintang. Malam ini aku ingin mengajak keluarga kecil kita pergi makan malam di luar. Sudah lama rasanya kita tidak jalan bersama, ucap Richard. Ide bagus itu, Pak. Mama juga sudah lama merindukan momen jalan-jalan kita, Rebecca menambahkan. Tapi maaf, Pak. Mas Steven ada janji malam ini, jadi tidak bisa ikut kalian pergi, ucap Steven. Steven, ayolah. Papa sudah meluangkan waktunya untuk kita nak, ucap Rebecca. Ada janji dengan siapa, Kid? Tanya Richard kepada putranya itu. Apakah itu dengan seorang gadis? Tanya Rebecca penasaran. Iya, Ma, dia gadis yang cantik, jawab Steven tersenyum. Richard dan Rebecca saling pandang dan tersenyum. Mereka senang akhirnya putranya itu memiliki seorang kekasih. Baiklah Kid, kalau kamu ingin berkencan malam ini,
Aku dan mamamu juga akan berkencan, ucap Richard sambil menggedipkan matanya ke arah sang istri. Rebecca pun ikut senang, karena selama ini Stefan tidak pernah bergaul dengan seorang wanita. Mereka berharap Stephen mendapatkan gadis yang baik dan bisa mengarahkan Stephen ke arah yang benar. Aku ke kamar dulu, ya. Baiklah sayang, kami juga akan bersiap-siap, ucap Rebecca. Setelah itu Stephen menuju ke kamarnya dengan senyuman di bibirnya. Dia tidak sabar untuk segera pergi menemui guru cantiknya itu. Jam masih menunjukkan 06,3 malam, tapi Stephen telah berada di depan rumah minimalis berlantai 1. Stephen telah berada di depan rumah Alia, rumah yang sangat nyaman dan bersih. Dia memencet bel di depan pintu. Tidak lama kemudian Alia membuka pintu dan terkejut karena muridnya itu telah sampai. Selamat malam. Alia sapa Stephen tersenyum. Kamu sudah datang. Steve, apa kamu tidak menyuruhku masuk? Oh, masuklah. Maaf rumahnya agak kecil, ucap Alia menyuruh Stephen masuk dan mempersilakan duduk di sofa ruang tamu. Apakah kamu sendiri? Tanya Stephen. Tentu saja. Aku baru pindah ke kota ini, jawab Alia sambil mengambilkan minum di kulkas. Ini minumlah. Alia menyodorkan jus di dalam botol. Terima kasih. Aku mandi dulu sebentar. Iya, ucap Alia. Baiklah. Aku tunggu di sini, jawab Stephen. Setelah itu Alia masuk ke kamar dan langsung melakukan ritual mandinya di dalam kamarnya. Karena kamar mandi Alia berada di dalam kamar. Setelah 20 menit Alia keluar kamar dengan menggunakan tank top putih dan rok mini. Stephen melihat ke arah gurunya itu. Dia begitu terpana akan kecantikan Alia. Apalagi sehabis mandi, wangi sabun dan sampo menyeruak di hidungnya. Bagaimana Steve? Apa kamu membawa barang yang kamu janjikan itu? Alia membubarkan lamunan Steve. Dia tahu kalau sedari tadi muridnya itu memandanginya tidak berkedip. Oh iya, tentu saja aku bawa. Bukankah aku sudah berjanji? Jawab Stephen. Baiklah. Perlihatkan padaku, ucap Alia yang sudah tidak sabar. Tapi sebelum itu kita makan dulu, aku sudah sangat lapar, ucap Stephen. Alia mengangguk, dia juga belum mengisi perutnya sehabis pulang sekolah tadi. Apa kita akan makan di luar? Tanya Stephen. Ide yang bagus, sebaiknya makan di luar saja karena aku juga belum masak, jawab Alia. Setelah itu mereka memutuskan untuk makan di luar. Ada kebahagiaan tersendiri untuk Stephen karena berhasil membuat Alia lebih dekat dengannya sekarang. Bersambung.